Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, berharap semuanya baik-baik saja, semuanya sehat ya. Sekalipun beberapa hari tidak hujan, tapi biar itu tidak menjadi penghalang buat kita. Kalau hujan biasanya katanya hujan, sekarang panas kok panas banget. Satu hal yang kita perlu lakukan di hadapan Tuhan, kita harus selalu bersyukur apapun kondisi kita, baik dalam suka, duka, dalam kondisi kelimpahan, kekurangan, dalam kondisi apapun. Yang penting kita senantiasa mengucap syukur, karena di dalam ucapan syukur kita di hadapan Tuhan itu mendatangkan berkat yang melimpah. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua sama-sama berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Sekalipun orang-orang terdekat kami meninggalkan kami, namun Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada buat kami. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Olehnya buat kami senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, senantiasa rindu bertemu dengan Tuhan. Olehnya sore hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami nyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Datanglah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau memimpin, memberkati ibadah kami. Engkau memberkati kami satu persatu. Lawat kami Tuhan. Biar sore hari ini kami mengalami Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami mengalami kelepasan. Kami pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu. Kami temukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Yesus. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dengan seluruh kekuatan kami, jiwa dan roh kami. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Lagi katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan, ku cinta Engkau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Amin Tuhan, amin. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Amin, amin ya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau sangat baik buat kami. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Haleluya.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, haleluya, amin Tuhan. Haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay, glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Kekal. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus sudah menjadi jalan kebenaran buat kita. Ini saatnya kita membiarkan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Sakarepmu Tuhan. Terserah Tuhan saja. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Bebaskan rohmu Bapak Ibu Saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia sangat baik buat kita. Haleluya. Amin. Hidupku telah ditebus oleh
kalau kita dibawa di tempat yang sepi, jalannya bergeronjal, tetap suka-sukamu Tuhan. Kalau jalannya mulus kayak jalan tol, tetap suka-sukamu Tuhan. Yang penting ini loh hidupku Tuhan, aku serahkan buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Benar ya? Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. 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 Suka-sukamu Tuhan saja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar terserah Tuhan, kita mau dibawa kemana, ya kan? Mau dibawa kemana, kita tetap terserah Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan, kalau Tuhan memimpin hidup kita, apapun yang Tuhan kerjakan, itu pasti yang terbaik buat kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita percayai firman Tuhan yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Olehnya buka hati, seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kita, dan biar Tuhan sendiri menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Mari kita sama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan waktu kita, biar Tuhan berbicara melalui hambanya. Kita siap mendengar, dan kita juga mau melakukan setiap firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu
Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi, engkaulah jaminan, engkaulah jaminan hidupku. Betapa kami mengasihimu Tuhan, sebab Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Kasih-Mu besar dalam setiap hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib dalam seluruh hidup kami. Sehingga perjalanan hidup kami merupakan satu perjalanan yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Walau kadang kami menapaki jalan yang penuh dengan berbatuan, tetapi kami melihat mujizat Tuhan yang menyertai hidup kami. Bahkan juga perjalanan hidup kami Engkau pegang. Sampai saat ini kami ada, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan buat kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri dalam hidup kami, sebab Engkau ciptakan kami untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya melalui pujian dan penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan Engkau urapi setiap kami juga yang akan mendengarkannya, agar kami semua diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Segala bentuk pekerjaan sejahat kuasa kegelapan yang coba-coba bekerja di ruangan ini terlebih dalam hati dan kehidupan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus menaungi kami dan memberikan pencerahan-pencerahan dalam roh dan jiwa kami, agar kami boleh mengerti kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya, setiap kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih Pak Gembala ya, yang boleh
memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya dulu pelayanan di Mojogedang. Di Mojogedang saya pelayanan kurang lebih ada 8 tahun di situ. Dan setelah itu saya dipindah ke Nias di Gunung Sitoli. Ya, tepatnya di kota Gunung Sitoli. Puji Tuhan, saya kurang lebih 5 tahun di sana. Ya, tapi karena memang sepertinya passion saya tidak di penggembalaan. Jadi saya memang rindu untuk merintis di mana-mana. Jadi puji Tuhan, saudara, saya diberi kesempatan lagi untuk dipindah ke Surabaya. Tapi sebelum saya pindah ke Surabaya, saya minta izin sama pusat untuk saya boleh tinggal dulu di kampung halaman saya dulu. Karena dari tahun 92 saya sudah tinggalkan kampung, sehingga saya boleh kembali mereview kembali kenangan-kenangan yang ada di kampung. Ya, bukan hanya itu saja, saya harus mengenali kampung-kampung yang ada di sekitar kami. Namanya sudah lupa-lupa. Dan puji Tuhan juga generasinya juga sudah generasi yang sudah berubah, karena sudah banyak yang saya tidak kenal. Ya, karena dulu mungkin segini-segini bahkan banyak yang belum lahir. Tapi saudaraku, begitu ketemu saya mesti tanya, kamu anak siapa? Kamu anak siapa? Jadi saudara belum terlalu tua sih, tapi sudah nanya-nanya, kamu anak siapa? Kamu anak siapa? Supaya bisa mengenal. Ya, puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Ya, saya kenal dengan Pak Gembala di tempat ini. Ya, biasa kami pelayanan juga di Kota Karanganyar ini. Dan puji Tuhan, pada kesempatan ini juga kita boleh sama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagian ada yang kenal tapi sebagian juga saya tidak kenal. Haleluya, puji Tuhan. Ya, orang bilang ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka kau ku tendang, katanya. Tetapi bolehlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Yokanan. Ya, Yokanan. Jangan kalau di luar sana kalau saya kenalan kok namanya Yokanan, yo kirinya di mana gitu kan, sudah. Selalu ditanya, yo kirinya di mana? Maksud saya siapa gitu. Rupanya istrinya, istri saya ada di sini yang bajunya sama. Sengaja kami sama supaya tidak keliru. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ingat ada jemuran yang belum diangkat? Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan luar biasa hari ini, mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang memahami kasih Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Iya, saya lupa. Kalau saya tadi juga bawa PowerPoint, tapi tidak apa-apa, tidak perlu PowerPoint. Baik, Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Kalau sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bertanya, Bapak Ibu saudara yang kekasih oleh Tuhan, seberapa besar Tuhan mengasihi kita? Ada yang bisa jawab? Seberapa besar Tuhan mengasihi kita? Wah, pasti punya jawaban masing-masing. Jawabannya adalah sangat besar. Benar? Ya, karena memang kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Itu perlu kita sadari bahwa betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya pertanyaan yang pertama semua orang bisa jawab. Tapi ada pertanyaan yang berikutnya. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Nah, ini relatif saudara. Kadang-kadang kita mulai ragu.
Tuhan begitu luar biasa mengasihi aku. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir, seberapa besar sih kasihku kepada Tuhan yang harus aku berikan. Kenapa saudara? Kadang-kadang kita kurang menyadari hal ini. Dan ini sebenarnya Allah tuntut dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah mau setiap hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita pergunakan untuk mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita boleh berkata, seberapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita? Ya, sangat besar. Tapi seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Tentunya kita pun juga akan berkata, lebih dari segala apa yang ada dalam hidupku, semuanya aku berikan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kasih Tuhan itu begitu lebar. Lebar, selebar apa? Selebar yang tak ada batasnya. Kasih Tuhan begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Kita bisa simpulkan bahwa kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah kasih yang tak terbatas. Amin. Jadi kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu tak terbatas. Namun kadang-kadang kita manusia memiliki kasih yang terbatas. Harus diakui, kadang-kadang kasih kita itu terbatas. Padahal saudara, setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus itu adalah kasih. Jadi setiap orang yang menerima Yesus, dia telah menerima kasih. Dan kasih Allah itu kasih yang tidak terbatas. Dan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima kasih yang tak terbatas itu. Tapi kadangkala saudara, kasih Tuhan itu dalam hidup kita menjadi terbatas gara-gara kita kurang memahami yang namanya kasih Kristus. Seharusnya kita juga memiliki kasih yang tidak terbatas. Contohnya, kasih yang terbatas itu bagaimana saudara? Ini biasanya kasih yang datangnya dari dunia. Kasih yang datangnya dari dunia itu terbatas. Selama engkau baik sama aku, maka aku baik sama kamu. Kan gitu ya. Itu kasih yang dari dunia. Tapi kalau kasih yang dari atas, kasih yang dari Bapa di surga, yang tak terbatas itu, seberapa jahatnya hidup kita, tapi dia tetap mengasihi kita. Dia selalu menanti kita. Kapan kita kembali kepada kasih yang sesungguhnya. Itu kasih yang tak terbatas. Kalau kita pikir siapa sih diri kita? Kita ini bukan orang baik. Saya sering katakan setiap dalam pelayanan, kita ini bukan orang baik. Kenapa saudara? Walaupun ada orang sebagian boleh mengatakan bahwa dengan perbuatan baik orang bisa masuk surga. Kalau kita pikir sebaik apa harusnya. Tapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya boleh katakan kita ini bukan orang baik. Kita ini punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Ibarat melek mata, saudara, kita ini sudah berdosa. Tetapi saudara, saya mau katakan buat setiap kita bukan orang baik, tetapi kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita ini orang yang dikasihi Tuhan, Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita karena kita diciptakan oleh Dia. Kita dikasihi oleh Dia karena Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita perlu mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Di luar hujan,
Jangan sampai di dalam kedinginan. Haleluya, sekarang sudah AC Pak. Luar biasa. 5 tahun yang lalu belum ada AC. Betul ya? Kami kadang-kadang doa di sini juga kipas-kipas gitu saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan dalam pelayanan di tempat ini. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau memahami tentang kasih Tuhan, tentunya kadang-kala kita perlu yang namanya pembanding. Kita perlu pembanding untuk bisa memahami tentang karya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 itu kita akan lihat ada pembandingnya di sana. Di mana ada pekerjaan Tuhan dan ada pekerjaan si jahat. Kita tahu bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan kita pun juga tahu bahwa betapa giatnya iblis bekerja di dunia ini. Iblis itu bekerja dengan giat. Bahkan kadang-kadang anak-anak Tuhan kurang giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kurang giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kenapa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Dari mana kita bisa lihat bahwa iblis begitu giat dalam mengerjakan satu pekerjaan? Karena dalam Petrus katakan saudara, iblis itu berjalan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan ke sana kemari, mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudara, berbicara tentang dia mencari dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini satu kegiatan yang sangat-sangat dia lakukan dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu kita perlu sadar tentang hal itu. Hidup kita tidak selamanya baik-baik saja apabila kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam seluruh kehidupan kita perlu benar-benar memahami bahwa aku adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga walaupun singa mengaum di sekelilingku, dia berjalan untuk menelan aku. Tetapi karena aku bergantung kepada Tuhan, dia tidak bisa menelan aku. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam seluruh kehidupan kita perlu sadari bahwa iblis begitu giat bekerja di sekeliling kita. Apalagi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada akhir-akhir ini muncul penyesat-penyesat yang luar biasa. Ada tahu? Sekarang ada muncul Kristen progresif. Nah saudara, Kristen progresif ini Kristen yang menentang otoritas daripada Alkitab. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Alkitab itu selalu bertabrakan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Sehingga Alkitab tidak lagi bisa dijadikan satu pedoman dalam kehidupan orang. Sehingga bahkan juga mengatakan bahwa untuk menerima keselamatan dengan perbuatan baik, orang bisa masuk surga. Apapun agamanya, saudara, apapun agamanya, kalau dia melakukan satu kebaikan, pasti dia masuk surga. Itu Kristen progresif. Tapi mereka tidak tahu, mereka lupa bahwa ada satu ayat yang mengatakan bahwa kesalehan manusia itu seperti apa di dalam Yesaya. Kita lihat saja ya. Iya, di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang keempat, ayat yang keenam. Yesaya 64 ayat yang keenam. Di sana dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kalau dengan perbuatan baik bisa masuk surga, saudara, harus sebaik apa? Tapi ini Kristen progresif begitu luar biasa dia gencar. Sehingga siapapun orangnya, apapun agamanya,
dikatakan asal dia berbuat baik, dia bisa masuk surga. Siapapun mengenal Yesus sebagai siapa dia, mau nabi, mau Tuhan, asal dia berbuat baik, dia masuk surga. Ini ajaran yang muncul sekarang ini. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus benar-benar memahami kasih Tuhan begitu luar biasa. Di dunia ini tidak ada yang benar. Amin. Di dunia ini tidak ada yang benar. Dalam Mazmur 143 ayat yang kedua, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi saudaraku, sebenarnya saya katakan tadi, kita ini bukan orang yang baik. Karena semua orang tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau suatu ketika kita mendengar dan kita bertemu dengan seseorang dan dia mengatakan bahwa semua orang baik bisa masuk surga, saudara jangan percaya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya Yesus. Di dalam nama Yesus kita akan mendapatkan keselamatan. Itu yang harus kita pegang teguh dalam seluruh hidup kita. Amin. Nah saudaraku dikasihi oleh Tuhan, begitu gencarnya iblis bekerja dalam kehidupan manusia, sehingga saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam seluruh kehidupan kita iblis berusaha untuk ikut campur dalam hidup kita. Dan tahukah kalau iblis bekerja, biasanya saudaraku iblis itu bekerja untuk melemahkan kita. Dia melemahkan kita dengan kata-kata jika. Nah, jika. Kata-kata ini pernah dilontarkan oleh iblis ketika Yesus dicobai di padang gurun. Bagaimana saudara? Apa kata-kata iblis? Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Kadang-kadang iblis juga bekerja dalam hidup kita, ingin melemahkan kita dengan kata-kata jika. Jika engkau anak Tuhan, kenapa doamu tidak dijawab? Nah saudara, kadang-kadang saudara, hal ini bisa melemahkan kita, bisa melemahkan iman kita. Jika engkau benar-benar melayani, kenapa hidupmu masih susah? Wow. Jika, dengan kata-kata jika, iblis mau melemahkan iman kita, iblis mau mengalihkan iman kita dengan kata-kata jika. Tapi ketika iblis berkata jika, kita harus berani berkata seperti kata Tuhan Yesus. Ada tertulis. Nah, untuk kita bisa berkata ada tertulis, maka kita harus selalu terhubung dengan firman Tuhan. Amin. Kita tidak mungkin bisa berkata ada tertulis, sedangkan kita tidak pernah berhubungan dengan firman. Oleh sebab itu orang percaya harus rajin baca Alkitab. Amin. Orang percaya harus rajin baca Alkitab. Bagaimana kita mau berkata ada tertulis, sedangkan kita tidak pernah melihat yang tertulis itu. Orang lain boleh berkata, oh Alkitab ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dunia sekarang ini. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu tidak berubah. Bahkan firman Tuhan itu dapat mengubahkan manusia menjadi lebih daripada yang kemarin. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kenali bahwa iblis begitu gencar bekerja untuk melemahkan orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Sehingga akhirnya ada banyak orang yang ditelan oleh si jahat, sehingga dia tidak percaya lagi dengan Tuhan. Dengan kata lain saudaraku, dia tidak lagi bertuhankan Yesus.
Tapi ada banyak orang bertuhankan perut mereka. Sehingga semuanya ukurannya adalah perut. Melayani ukurannya perut. Melayani tujuannya adalah perut. Kenapa? Dan banyak orang mau beribadah tujuannya adalah perut. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak orang ibadah supaya diberkati Tuhan. Ada di sini yang mau ibadah supaya diberkati Tuhan? Kalau saya boleh katakan, kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Banyak orang Kristen menjadi kecewa karena tujuan ke gereja supaya diberkati. Sedangkan saudaraku, kita ini orang yang sudah diberkati. Kita ini orang yang sudah diberkati, maka kita tinggal pencet passwordnya. Bagaimana pencet passwordnya? Tentunya kita harus hidup sejalan dengan Kristus, dengan firman Allah. Dan kita pun juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hal itu akan membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu tujuan dalam ibadah kita, jangan tujuannya supaya diberkati, tapi biarlah tujuannya untuk ketemu dengan Tuhan. Sebab ketika kita ketemu dengan Tuhan, maka kita punya segala-galanya. Amin. Suatu ketika ada satu keluarga, ini cerita, ada satu keluarga, dia takut sama Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Dan kemudian datanglah seorang kakek-kakek tua. Seorang kakek-kakek tua, dia datang ke rumah itu. Dia bilang, saya datang ke sini mau memberkati. Dia berkata kepada seisi rumah itu, kepala keluarga itu, dia bilang begini, apa yang harus aku lakukan? Kemudian dia mengambil sebuah sumpit, tahu sumpit ya, yang untuk makan mie itu. Dari tasnya dia keluarkan. Dia sentuh, ada gelas di depannya, begitu disentuh, wow, jadi emas. Ini cerita. Ada gelas disentuh, jadi emas. Kemudian apa lagi yang kamu inginkan? Tuan rumah itu bilang, dia tetap geleng-geleng. Apa yang harus aku sentuh supaya jadi emas? Perlukah rumah ini aku sentuh supaya jadi emas? Terus apa maumu? Terus kepala keluarga itu bilang, aku mau sumpitnya. Kenapa kau mau sumpitnya? Sebab ketika aku punya sumpit, apa saja yang kujumpai pasti jadi emas. Luar biasa. Dalam hidup kita, saudara, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidupmu. Jangan mau tambahannya. Jangan mau bonusnya. Tapi kita mau yang aslinya dari Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Sebab ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan jadi milik kita. Bukankah Tuhan ini pemilik seisi dunia ini? Apa yang menjadi milik Tuhan juga jadi milik kita. Amin. Rumah yang besar-besar itu milik kita, hanya dipercayakan bukan kepada kita. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita perlu benar-benar bahwa kasih Tuhan begitu konsisten dalam kehidupan kita. Kita harus memahami bahwa kasih Tuhan itu selalu konsisten. Bapak Ibu percaya kalau kasih Tuhan itu konsisten? Dalam keadaan kita berkelimpahan, kita dikasihi Tuhan. Dalam keadaan kesulitan, kita tetap dikasihi Tuhan. Dalam keadaan sehat, kita dikasihi Tuhan. Dalam keadaan sakit, kita juga dikasihi Tuhan. Amin.
Banyak orang menjadi kecewa karena apa? Aku punya penyakit, tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan akhirnya saudaraku bisa mati. Banyak orang kecewa di sana. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahami tentang kasih Tuhan. Bapak Ibu tahu mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan hanya hal yang spektakuler, yang buntung jadi utuh, yang yang tadinya lumpuh berjalan. Bukan hanya itu saja. Tapi seringkali saya katakan bahwa walaupun kita berdoa tapi tidak sembuh-sembuh, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tetap beriman kepada Dia sampai akhir hayatnya, walaupun tidak sembuh, itu pun juga mujizat Tuhan. Amin. Kadang-kala kita hanya melihat mujizat Tuhan itu yang begitulah, yang nggak lazim lah. Tetapi sebenarnya saudara, dalam segala situasi keadaan bagaimanapun juga hidup kita tetap bergantung kepada Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Maka pujian tadi mengatakan suka-sukamu Tuhan. Namanya suka-sukamu Tuhan itu suka-sukanya Tuhan. Kita mau diapain ya suka-sukanya Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk sakit tidak sembuh-sembuh, itu suka-sukanya Tuhan. Ini kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita kurang memahami, merasa bahwa aduh doaku tidak dijawab, mungkin Tuhan tidak mengasihi saya. Mungkin sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Saudara, tidak perlu dipertanyakan, semua manusia telah berbuat dosa. Amin. Tapi saudaraku, Yesus tetap mengasihi kita. Sehingga Dia menanti kita, Dia menunggu kita. Sampai kita benar-benar pegangan kita benar-benar kuat. Sehingga saatnya tiba, Tuhan mau kerjakan karyanya yang luar biasa. Bukankah sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita diberkati dengan berkat yang luar biasa. Kenapa? Sebab apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak terpikirkan juga, ya, tidak pernah kita menginginkannya. Tapi saudaraku, semuanya itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau sampai saat ini mungkin usahanya agak seret, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Mungkin kalau saat ini kita mengalami sakit dan tidak sembuh-sembuh, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Justru kasih Tuhan akan semakin besar dalam segala keadaan kita, ketika kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kasih Allah begitu konsisten, begitu luar biasa. Sekali Dia mengasihi, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun mungkin kita kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang kita lari. Tetapi ingat saudara, bahwa kasih Tuhan tidak pernah lari dari hidup kita. Kita yang sering melarikan diri dari Tuhan. Tuhan tidak pernah melarikan diri dari kehidupan kita. Dan Dia selalu menanti. Seperti si bungsu. Tahu si bungsu ya? Luar biasa. Dia lari dari bapaknya. Dia punya segala-galanya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia lari dari bapaknya. Dan ketika dia lari dari bapaknya, bapaknya tetap menunggu. Bapaknya tetap menunggu. Dia tetap menunggu sehingga ketika anak itu kembali, baru sampai di pintu gerbang, wah udah disambut sedemikian rupa. Nah saudaraku, Bapa kita di surga seperti itu. Kadang-kadang bukan Tuhan yang melarikan diri, tapi kita yang melarikan diri. Oleh sebab itu kadang-kadang orang yang lari dari Tuhan, kadang-kadang memang harus menghadapi yang namanya kandang babi. Dia harus mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Tujuannya adalah supaya kembali kepada Dia. Ayo bagi kita
yang mungkin saat ini merasa bahwa jauh dari Tuhan, kembali, sebab Bapa tetap menanti kita. Bapa tetap menanti kita, dia tetap akan memeluk kita. Mungkin orang lain merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi Bapa di surga menganggap kita ini adalah anaknya yang berharga di matanya. Amin. Jangan sedih bila dikucilkan oleh dunia ini. Jangan sedih. Sebab kasih Bapa tak terbatas dalam hidup kita. Kasih Bapa tak terbatas dalam hidup kita. Dan ketika kita mengasihi Dia, maka orang-orang yang kita kasihi pun juga dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, orang-orang yang kita kasihi pun juga dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu pahami bahwa kasih Tuhan itu begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalam, dan tak terbatas dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, sadari bahwa kasih Tuhan yang terbatas itu ada dalam hidup kita. Dan kita perlu belajar kepada kasih Kristus itu, supaya kita bisa memiliki kasih yang tidak terbatas. Amin. Jadi ketika seseorang mengasihi kita, kita mengasihi dia. Dan ketika seseorang menyakiti kita, kita pun harus tetap mengasihi dia. Itu namanya kasih yang tak terbatas. Amin. Tapi kadang-kadang saudara kita ini ketika kita dikecewakan, waduh, langsung memilih untuk sakit hati. Sakit hati itu pilihan saudara. Ketika kita memilih untuk sakit, ya sakit terus. Tapi ketika kita memilih untuk tetap mengasihi, maka kasih Kristus itu akan membalut hati kita dan akan memulihkan hidup kita. Dan orang pun akan mengalami pemulihan ketika berjumpa dengan kita. Baik saudara dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Terus bagaimana supaya kita bisa membalas kasih Tuhan? Bagaimana? Tentunya kita ingat pada perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Standarnya adalah bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri, maka kita pun juga harus sayang kepada orang. Amin. Standarnya begitu saudara. Kasih Kristus itu begitu. Kasih Kristus itu begitu luar biasa, sehingga dia menghiraukan apa yang harus dia terima. Bagaimana beberapa hari yang lalu, dalam minggu-minggu yang lalu kita peringati hari Paskah, bagaimana dia berkorban, dia tidak menghiraukan kehidupannya demi keselamatan orang lain. Itu kasih Kristus. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang mengalahkan egonya, kasih yang mengalahkan apa yang ada dalam dirinya demi sebuah keselamatan yang harus diterima oleh semua orang. Itu kasih Kristus. Tentunya kita pun juga mengharapkan orang-orang yang kita kenal juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tentunya kita mengharapkan orang-orang yang dekat dengan kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita memiliki kasih yang tak terbatas. Dan dunia perlu bukti kasih itu. Oleh sebab itu kita perlu mengasihi mereka dengan segala keberadaan mereka. Amin. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di Karangpandan. Dan sebelum pelayanan malamnya kami kunjungi ada seorang ibu yang sakit, pembuluh darahnya pecah. Tapi dalam hitungan beberapa bulan sudah mulai pulih. Dan ketika saya ketemu dengan ibu itu, senang dia. Rupanya jarang orang kunjungi dia, jarang orang ketemui dia. Karena ya maaf kata mungkin orang punya. Jadi banyak orang mungkin kurang untuk. Tapi ketika kami datang, kami kunjungi, kami tidak cerita firman, kami tidak cerita tentang Yesus. Kami hanya dengar dia ngomong panjang lebar.
Dan akhirnya ketika kami mau pulang, dia bilang, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, di sini dulu. Jadi pengen ngobrol banyak. Dan kemudian saudara, ketika kami harus paksa pulang karena sudah malam, dia mulai berkata, tapi nanti main-main sini lagi ya. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang-orang seperti itu perlu sentuhan. Amin. Jangan cerita dulu tentang Injil, karena hidup kita ini harus jadi cerminan Injil itu. Amin. Dengan adanya kasih yang mau mendengarkan, maka saudara, kita sangat diharapkan. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Banyak orang mulai stres, banyak orang ingin didengar. Saudara mulai belajar untuk mendengar apa yang orang lain keluhkan. Dan tentunya kita suntikkan penyemangat, kata-kata penyemangat dalam hidup orang itu. Dan saya percaya ketika kita menyentuh mereka dengan kasih Kristus yang tak terbatas itu, maka akan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dunia akan makin kacau karena dunia sudah mulai kehilangan pegangan. Tetapi ketika kita dilihat oleh mereka, pegangan kita kuat, mereka pun juga akan ikut pegangan apa yang kita pegang. Oleh sebab itu saudara, ketika oleh Tuhan, tentunya kita perlu memahami bahwa kasih Tuhan begitu besar tak terbatas dalam hidupku. Maka kita harus jor-joran dalam kita mengasihi Tuhan. Amin. Seluruh hidup kita harus kita pergunakan untuk mengasihi Tuhan. Jangan pilih-pilih kasih. Dunia itu kerjaannya pilih-pilih kasih. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh pilih kasih. Anak Tuhan tidak boleh pilih kasih. Kenapa? Kasihnya tak terbatas. Kasihnya begitu besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, saya percaya ketika kita menerapkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, kasih yang tak terbatas itu, maka pelayanan kita di tempat ini akan semakin maju dan berkembang, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Sebab akan banyak orang mencari Tuhan. Dan saya berdoa, setiap orang mencari Tuhan di tempat ini, mereka akan menemukan Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita berdoa supaya apa? Supaya banyak orang ketemu Tuhan. Saya sekarang berdoanya begini. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, dia ini orang non ini Tuhan, supaya mereka percaya Yesus. Tapi doa saya begini, Tuhan, buat dia sungguh-sungguh dalam ibadah mereka, supaya mereka ketemu Tuhan. Saudara, haleluya. Kan tidak ada yang mustahil, amin. Ketika orang itu menemukan kebenaran, maka tidak ada yang mustahil. Orang itu pun akan percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, orang percaya harus hidup benar. Supaya apa? Supaya orang lihat ada kebenaran dalam hidup kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dalam seluruh kehidupan kita. Karena dunia ini kasihnya makin dingin, tapi anak-anak Tuhan kasihnya tidak boleh dingin, harus tetap membara, harus tetap hangat, harus tetap panas di dalam kita mengasihi. Amin. Puji Tuhan, itulah renungan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk kita mengasihi Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih Allah begitu besar dalam seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, setiap kita, mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan sekali lagi, mengasihi. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kita, sebab Allah lebih dulu mengasihi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Singers nyanyikan pujian ini, mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dunia di sekeliling kita, dunia bisa membawa kita kepada kasih yang dingin, karena dunia semakin jahat saat ini. Bahkan kasih kepada Tuhan, ada banyak orang mulai luntur dalam hidupnya, dalam mereka mengasihi Tuhan. Tapi malam hari ini, biarlah kita mengasihi Tuhan lebih lagi dalam seluruh kehidupan kita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Ingat, orang lain boleh tidak mengasihi kita, orang lain boleh mengasihi kita dengan kasih yang terbatas, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dalam hidup kita. Lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Ya Rabaya kina mana ya sih. Mari kita angkat hati kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kinarala mana yang mana se kita mana ya siri binara lama yang haleluya.
Inarala manayasi. Rala manayaku. Inarala manayasi. Inarala mayaku. Inarala manayasi. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau rela berkorban untuk hidup kami, agar kami boleh hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena habitat kami adalah dalam hadirat Tuhan. Kami tidak bisa terpisah dengan hadirat Tuhan. Sebab ketika kami terpisah dari hadirat Tuhan, kami akan mengalami kematian rohani yang luar biasa. Ajarkan kami Tuhan untuk menghidupi kasih yang tak terbatas itu dalam hidup kami. Karena kami percaya rencana-Mu indah buat setiap kami. Rencana-Mu indah buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Agar kami boleh mengaplikan kasih itu dalam seluruh hidup kami. Sehingga ketika kami bersentuhan dengan orang lain, maka orang lain akan mengalami kasih Tuhan. Kami adalah alat-alat-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Itu kerinduan kami. Orang lain boleh diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap kami berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memahami benar akan kasih Kristus dalam hidup kami. Kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang ajaib. Kasih yang tidak ada di dunia ini. Dan itu Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga orang lain boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami, pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, bila kami kadang-kadang sedikit meragukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena situasi keadaan yang terjadi dalam hidup kami, kadang-kala membuat kami dalam mengasihi Tuhan, kami mengasihi seperti biasa-biasa saja. Tetapi malam hari ini kami percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan itu benar-benar melingkupi kehidupan kami, memenuhi hidup kami. Sehingga kasih Kristus itu boleh terpancar dalam hidup kami. Bapa, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada banyak pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami percaya kasih Tuhan tetap berlaku dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memegang tangan kami dalam segala situasi keadaan, dalam segala setiap musim dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, dunia kasihnya boleh dingin, tetapi biarlah kasih kami kepadamu tetap menyala-nyala, tetap hidup dan tetap bersemangat di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang mengecewakan kami, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Dan ada selalu bersama dengan kami dan selalu menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.